Timnas Argentina telah menancapkan namanya di puncak dunia dengan gemilang dan meraih gelar prestisius di level internasional seperti Piala Dunia. Tapi pernahkah kalian berpikir apa yang membuat mereka begitu kuat? Lebih dari sekedar deretan nama-nama para bintang, tetapi mereka menjulang strategi yang menjadikan setiap inci lapangan sebagai panggung kemenangan. Lantas, apa yang bisa Timnas Indonesia pelajari dari strategi Argentina untuk menjadi lebih tangguh di pentas internasional? Mari kita spill satu persatu mulai dari filosofi, taktik, hingga strategi Argentina yang bisa diadopsi oleh Timnas Indonesia untuk terbang tinggi di pentas dunia. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya football lovers subscribe terlebih dulu agar tak ketinggalan konten-konten menarik dari channel ini. Pertanyaan pertama yang muncul adalah apa yang membuat Argentina, negara dengan populasi hanya sekitar 45 juta penduduk, mampu mencetak bintang-bintang kelas dunia? Kunci pertamanya adalah dari pembinaan para pemain mudanya. Contoh yang bisa dilihat adalah di Akademi Boca Juniors, River Plate, hingga Rosario Central, yang notabene adalah supplier bibit-bibit unggul bagi tim nasional. Anak-anak di akademi tersebut diajak bermain di situasi lapangan yang sempit dan tanpa tekanan untuk mengekspresikan diri mereka. Dalam pembinaan pemain muda di Indonesia, perlu diterapkan kebebasan bermain tanpa tekanan hasil agar anak-anak lebih percaya diri dan berani mengambil risiko dalam pertandingan. Namun kenyataannya akademi-akademi sepak bola di Indonesia lebih sering menuntut hasil ketimbang proses jangka panjang itu sendiri. Namun yang terbaru, EPA musim 2024-2025 akan kembali digelar dalam 3 kelompok umur yakni U16, U18, dan U20 yang diberi pembaharuan format sehingga durasinya lebih panjang, di mana setiap wilayah diikuti oleh 6 klub dan setiap klub akan menjalani pertandingan kandang dan tandang dengan kuadra round robin. Faktor pertama ini jelas membuat para pemain muda merasa diperhatikan sehingga lebih memacu adrenalin mereka. Apalagi di Argentina menerapkan format apertura dan clausura. Dengan format seperti ini, setiap kesebelasan dianggap lebih berpeluang menjadi juara. Kompetisi apertura dan clausura terlihat membuat persaingan akan menjadi lebih ketat dan kompetitif. Selanjutnya, para pelatih tim akademi di Argentina saat menekankan penguasaan teknik dasar yang sempurna. Kita ambil contoh pemain seperti Angel Di Maria. Sebelum ia menjadi bintang besar, Elvidio juga telah ditempa di Akademi Rosario selama bertahun-tahun, hingga mampu menunjukkan keterampilannya dalam menggiring bola, pengambilan keputusan yang cepat hingga finishingnya yang klinis. Akademi di Argentina menanamkan betul pemahaman taktik kepada semua pemainnya, termasuk bek dan kiper sekalipun, untuk memahami permainan itu secara keseluruhan. Hal ini bisa diadopsi akademi-akademi di Indonesia untuk memberikan wawasan taktik yang lebih luas bagi para pemain mudanya. Kemudian, salah satu nilai inti dalam sepak bola Argentina adalah gara atau semangat juang. Ini tercermin jelas ketika mereka menginjakan kaki di final Piala Dunia 2022, di mana Argentina tetap fokus dan tak menyerah meski disamakan 2 kali oleh Prancis. Indonesia perlu mengintegrasikan pelatihan mental mulai di level akademi, untuk mengajarkan pemain tetap tenang dan fokus di bawah tekanan. Kemudian jika bicara segi taktik, Lionel Scaloni sering menggunakan formasi dasar 4-4-2 yang dapat bertransformasi menjadi 4-3-3 atau 3-5-2, tergantung situasi di tiap pertandingannya. Kita ambil contoh saat mereka melawan Belanda di Piala Dunia 2022, di mana ketika mereka mampu disamakan 2 kali, Scaloni kemudian merubah skemanya menjadi 3-5-2, lalu bertransformasi lagi menjadi 5-3-2. dengan menduetkan Lionel Messi dan Julian Alvarez di lini depan. Sementara itu, timnas Indonesia di bawah besutan Shin Tae-yong sebenarnya telah mencoba fleksibilitas taktik ini, tetapi penguasaan pergeseran formasi masih menjadi tantangan tersendiri. Dengan latihan intensif dan pemahaman yang lebih dalam, para pemain Indonesia dapat belajar untuk beradaptasi dengan perubahan skema di tengah pertandingan. Argentina sangat berbahaya dalam situasi serangan balik, terutama saat menghadapi tim yang lebih dominan dalam penguasaan bola. Indonesia sendiri sebenarnya menerapkan serangan balik cepat juga, terutama dengan pemain-pemain seperti Witan Sulaiman hingga Marcelino Ferdinand yang memiliki kecepatan.
Namun komponen-komponen ini juga membutuhkan latihan intensif untuk menyelaraskan koordinasi antar pemain. Tak hanya itu, Argentina menggunakan blok rendah yang terorganisir untuk bertahan melawan tim-tim dengan serangan balik cepat. Pendekatan ini mengandalkan disiplin pemain bertahan dan koordinasi lini tengah untuk menutup ruang tembak lawan. Indonesia dapat memperkuat pertahanan dengan melatih pemain untuk tetap disiplin di posisi masing-masing, terutama saat menghadapi lawan yang lebih kuat. Apalagi skuad Garuda saat ini juga memiliki back-back kelas dunia macam Kevin Dix, Jay Itzes, hingga Max Hilgers. Shin Tae-yong sendiri sudah menunjukkan sampai di arah ini, tetapi masih butuh waktu untuk lebih presisi dalam penerapannya. Terlepas dari semua itu, mentalitas masih menjadi faktor krusial dalam pembentukan ini semua. Timnas Indonesia diharapkan lebih berani dan percaya diri saat menghadapi lawan kuat di turnamen besar. Mereka bisa mengambil pelajaran berharga saat dipermak Jepang 4 gol tanpa ampun di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia beberapa hari lalu. Latihan mental dan pengalaman melawan tim-tim besar dunia harus menjadi prioritas utama. Dengan semakin seringnya timnas menghadapi lawan internasional yang lebih beringas, otomatis para pemain akan lebih terbiasa menghadapi tekanan besar. Lantas, menurut football lovers bagaimana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu, agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.